Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ujian akhir semester 1 mata kuliah Sistem Digital kelas PTIB tahun 2020 dengan dosen pembimbing Bapak Aditya Prapanca, ST MKom. Kami di sini dengan beranggotakan sebagai berikut, yaitu saya Helmi Jawari Alfadunya dengan NIM 2005 0974 020, kemudian Arnaldo Heiniklas dengan NIM 2005 0974 050, kemudian ada Ferdea Maulida Zahra dengan NIM 2005 0974 074, kemudian Muhammad Alwi Zihab yaitu dengan NIM 2005 0974 072, kemudian Musilih Wahyu Ramadan dengan NIM 2005 0974 034, dan juga Venika Yulia Nurdianti dengan NIM 2005 0974 032, dan kemudian ada Tias Adi L dengan NIM 2005 0974 022. Kami di sini akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami dengan materi rangkaian digital dasar. Kami akan membahas hasil kerja kami dalam rangka ujian akhir semester 1, yaitu membahas tentang rangkaian digital dasar. Rangkaian digital adalah rangkaian yang hanya menangani sinyal tinggi dan rendah. Dengan kata lain, rangkaian digital dapat diartikan sebagai dunia digital yang hanya menangani logika 1 dan 0. Di dalam suatu rangkaian digital, hanya terdapat dua tegangan, yaitu 0 volt disebut sebagai low atau logika 0, dan plus 5 volt disebut high atau logika 1. Bahasa logika atau biner ini adalah satu-satunya bahasa yang dapat dimengerti oleh mesin. Hal ini dikarenakan untuk memberikan tingkat efisiensi dan efektivitas dari sebuah peralatan mesin, maka dipergunakan sistem digital. Macam-macam gerbang logika dasar, yaitu gerbang atau gate atau pintu pada rangkaian dasar digital. Pada dasarnya ada 7 gerbang, yakni gerbang NOT, gerbang AND, gerbang NAND, gerbang OR, gerbang NOR, gerbang XOR, dan XNOR. Sedangkan gerbang kombinasi merupakan perpaduan dari gerbang-gerbang dasar yang ada. Berikut adalah penjelasan dari masing-masing gerbang logika dasar yang terdapat pada rangkaian digital. Gerbang logika XNOR. Gerbang logika XNOR merupakan kebalikan dari gerbang logika XOR. Sebenarnya gerbang XNOR hanyalah gerbang logika XNOR yang diseri dengan gerbang NOT. Berikut ini adalah simbol gerbang logika XNOR. Gerbang logika XOR merupakan salah satu rangkaian logika yang lebih kompleks dibandingkan dengan gerbang logika yang sudah dijelaskan sebelumnya, yang mana output gerbang XOR akan berlogika 1 jika kedua input memiliki logika 1 dan 0. XOR berupa singkatan dari exclusive OR. Berikut ini adalah simbol dari gerbang logika XOR. Gerbang logika NOR memiliki prinsip berkebalikan dari gerbang OR. Nama NOR sendiri diambil dari istilah NOT dan OR yang artinya kebalikan dari gerbang OR, sehingga dapat disimpulkan bahwa output gerbang NOR akan berkondisi 1 jika dan hanya semua output berlogika 0. Adapun uraian rangkaian dari gerbang OR dan gerbang NOT yang dihubungkan sehingga menjadi gerbang NOT adalah sebagai berikut. Gerbang logika NAND. Gerbang logika NAND dapat dikatakan merupakan gerbang logika kebalikan dari gerbang AND. Istilah NAND juga berasal dari dua kata, yakni NOT dan AND. Secara sederhana, rangkaian gerbang logika NAND dapat diuraikan sebagai berikut. Gerbang logika OR adalah salah satu gerbang yang akan memiliki kondisi logika 1 jika ada salah satu atau lebih kondisi input yang berlogika 1. Berikut ada simbol gerbang OR dan juga tabel kebenaran gerbang OR. Kemudian gerbang logika AND
merupakan sebuah rangkaian logika yang memiliki beberapa jalur input dan hanya memiliki satu output kondisi. Berikut ada simbol gerbang N, juga tabel kebenaran gerbang N. Yang pertama ada gerbang logika inverter atau pembalik yang disebut dengan NOT. Merupakan gerbang logika yang keluarannya merupakan nilai kebalikan dari inputan yang dimasukkan. Berikut ada simbol dari gerbang NOT, juga tabel kebenaran gerbang NOT. Rangkaian flip-flop. Flip-flop termasuk ke dalam rangkaian sekuensial, yaitu outputnya tidak bergantung pada nilai input saat itu, tetapi juga input-input sebelumnya. Karena itu dikatakan memiliki karakteristik memori rangkaian flip-flop. Pada umumnya dapat dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu SR flip-flop, D flip-flop, T flip-flop, dan JK flip-flop. RS flip-flop. SR adalah singkatan dari set dan reset. Sesuai dengan namanya, SR flip-flop ini terdiri dari dua masukan, input yaitu S dan R. SR flip-flop ini juga terdapat dua keluaran, output yaitu key dan key bar. Rangkaian SR flip-flop ini umumnya terbuat dari dua gerbang logika, NOR ataupun dua gerbang logika NAND. Ada juga SR flip-flop yang terbuat dari dua gabungan, gerbang logika NOR dan NAND. D flip-flop pada dasarnya merupakan modifikasi dari SR flip-flop, yaitu dengan menambahkan gerbang logika NOT dari input S ke input R. Berbeda dengan SR flip-flop, D flip-flop hanya mempunyai satu input, yaitu input atau masukan D. T flip-flop. T flip-flop merupakan rangkaian flip-flop yang telah dibuat dengan menggunakan flip-flop JK, yang kedua inputnya akan dihubungkan menjadi satu, maka akan diperoleh flip-flop yang memiliki watak membalik output sebelumnya. Jika inputannya tinggi dan outputnya akan tetap jika inputnya rendah. JK flip-flop. JK flip-flop juga merupakan pengembangan dari SR flip-flop dan paling banyak digunakan. JK flip-flop memiliki tiga terminal input J, K, dan CL atau yang disebut dengan clock. Kelebihannya adalah tidak adanya kondisi terlarang atau yang berarti diberi berapapun inputan, asalkan terdapat clock maka akan terjadi perubahan pada keluaran atau outputnya. Encoder. Pengertian encoder adalah rangkaian yang memiliki fungsi berkebalikan dengan decoder. Encoder berfungsi sebagai rangkaian untuk mengkodekan data input menjadi data bilangan dengan format tertentu. Encoder dalam rangkaian digital adalah rangkaian kombinasi gerbang digital yang memiliki input banyak dalam bentuk line input dan memiliki output sedikit dalam format bilangan biner. Fungsi encoder juga dapat mengkodekan line input dengan jumlah line input desimal 0-9 menjadi kode bilangan biner 4 bit. Berikut adalah blok diagram digital encoder. Ada juga rangkaian gerbang dari logika encoder. Kemudian di sini ada tabel kebenaran rangkaian dari encoder. Berikut adalah IC yang digunakan dalam rangkaian encoder. Kami dari kelompok 3 mengangkat studi kasus tentang membuat lampu taman. Kami akan membuat lampu taman jika diketahui persamaan gerbang logika Y sama dengan A dot B or not C dinotkan semua dot D. Tentukan gambar gerbang logikanya, cara pengoperasiannya, tabel kebenarannya, dan jelaskan bila input A sama dengan 0, B sama dengan 1, C sama dengan 1, D sama dengan 1. Apa yang terjadi pada lampu taman tersebut? Apakah lampu akan menyala atau padam? Gambar gerbang logika.
yang memiliki persamaan Y sama dengan A dot B plus not C dot D. Maka dari persamaan tersebut kita dapat membuat gerbang logikanya seperti gambar di samping, yang terdiri dari 4 inputan, yaitu A, B, C, dan D, yang menggunakan 2 gerbang AND, 2 gerbang NOT, dan 1 gerbang OR. Dari gambar kita dapat melihatnya inputan A dan B masuk melalui gerbang AND, lalu menuju ke gerbang OR, disusul inputan C yang awalannya masuk ke gerbang NOT lalu ke gerbang OR, sehingga ABC menjadi gerbang OR, lalu masuk ke gerbang NOT, sehingga selanjutnya masuk ke gerbang AND. Serta itu inputan D langsung menuju ke gerbang AND. Apabila inputan A, B, C, dan D bernilai 1, maka lampu akan mati. Jikalau apabila inputan A bernilai 0, B bernilai 1, C bernilai 1, D bernilai 1, maka lampu akan menyala sehingga keluarannya bernilai 1. Selanjutnya, cara pengoperasian. Seperti sebelumnya, kita akan menguji keadaan lampu bila input A sama dengan 0, B sama dengan 1, C sama dengan 1, dan D sama dengan 1. Apa yang terjadi pada lampu taman tersebut? Apakah lampu akan menyala atau padam? Pertama, kita menulis persamaannya terlebih dahulu, yaitu Y sama dengan A dot B or not C dinotkan semua dot D. Lalu, kita masukkan masing-masing inputnya, yaitu A sama dengan 0, B sama dengan 1, C sama dengan 1, D sama dengan 1. Jadi, 0.1 or not 1 dinotkan semua dot 1. Hasilnya sama dengan 1. Karena output sama dengan 1, maka lampu taman tersebut menyala. Untuk lebih jelasnya, bisa dilihat seperti pada gambar di samping. Berikutnya adalah tabel kebenaran. Dengan persamaan Y sama dengan A dot B or not C dinotkan semua dot D. Tabel kebenarannya adalah sebagai berikut. Jika output sama dengan 1, maka lampu akan menyala. Jika output sama dengan 0, maka lampu akan padam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Salam sejahtera bagi kita semua. Di sini saya sebagai anggota kelompok 3 akan mempresentasikan sebuah skematik dari lampu taman yang akan nyala secara otomatis. Oke, langsung saja saya praktekkan. Di sini saya menggunakan 3 resistor, 1 resistor sebagai switching, 1 torch LDR sebagai sensor, dan 1 lampu kuning. Jika sebuah cahaya ini akan dekat dengan sensor, maka sebuah lampu akan mati secara otomatis. Dan jika cahaya semakin jauh dengan sensor, maka lampu akan hidup secara otomatis. Sekian dari saya, Musli Wahai Ramadan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.